Haleluya, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat yang telah Ia berikan kepada kami selama masa penyembahan kami hari ini. Dan hari ini saya membagi sebuah khotbah dengan judul Pohon Kehidupan dan Kerubim. Pohon Kehidupan dan Kerubim. Selamat tahun baru. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana kita menjadi semakin dekat kepada hidup kekal yang Tuhan sediakan untuk kami. Betapa indahnya jika pada akhir tahun ini kita menjadi semakin dekat kepada pohon kehidupan daripada pada awal tahun ini. Saya berdoa agar tahun ini, agar kita semua, supaya tahun ini menjadi tahun di mana kita semua dapat memasuki pohon kehidupan dan menerima kehidupan yang kekal. Kita telah bernyanyi pada waktu penyembahan, Kudus, Kudus, Kudus. Dan itu adalah puji-pujian yang makhluk surgawi naikkan ketika mereka berada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya berdoa agar Gereja Sion, tempat ini, menjadi tempat seperti itu, di mana jemaat-jemaat Allah menaikkan nyanyian Kudus, Kudus, Kudus nama Allah. Dan kiranya Tuhan berkati kalian, karena kalian mengambil waktu hari ini untuk beribadah kepada Allah Bapa di sorga di tempat ini. Dan saya percaya ada angpau-angpau rohani yang akan Allah Bapa berikan kepada kalian. Amin. Jadi di dalam kitab Kejadian, kita baca di Kejadian 3 pada ayat bacaan kita hari ini, setelah Adam dan Hawa menolak roh Tuhan, menolak firman Tuhan, dan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan menempatkan kerub dan pedang yang bernyala-nyala dan yang berputar-putar ke segala arah untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan supaya orang yang berdosa tidak dapat menempuh jalan ke pohon kehidupan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Betapa mengerikannya jika kita hidup kekal dengan dosa. Bayangkan semua kesulitan-kesulitan dan semua kegelapan yang kalian alami dalam kehidupan ini. Bayangkan jika kalian harus hidup kekal dengan semua penderitaan itu. Dan itulah mengapa Tuhan bilang bahwa Dia tidak ingin orang berdosa menerima berkat ini. Dan apakah itu berarti Tuhan tidak ingin anak-anaknya menerima kehidupan yang kekal? Tidak. Tuhan ingin mereka hidup kekal setelah dosa-dosa mereka tercuci. Dan itulah mengapa Tuhan ingin kita menjadi kudus. Mengapa Tuhan dan kita telah baca di kitab Imamat tentang kode kekudusan, dan kita lihat polanya bahwa Tuhan selalu ingin kita terlebih dahulu dibersihkan, dikuduskan, baru kita memasuki rumahnya. Dan di Taman Eden itu adalah pohon kehidupan. Dan kita akan memikirkan kerub hari ini dan juga pedang yang menyala-nyala. Dan pedang itu melambangkan firman Tuhan. Seperti perjanjian suluh yang diberikan kepada Abraham, suluh itu melambangkan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kita lihat juga di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti pedang yang bermata dua. Dan kita juga ada kerub, dan maka pedang yang bernyala-nyala dan kerub menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan menempatkan mereka mengelilingi pohon kehidupan dan tidak ada yang dapat menembus penjaga-penjaga ini, itu menunjukkan bahwa dunia pohon kehidupan itu telah disegel dari manusia yang berdosa, sehingga itu tersembunyi. Tidak ada yang tahu apa di dalam. Tidak ada yang tahu betapa
indahnya hal-hal di dalamnya itu. Dan Yesus mengatakan di Matius 13 ayat 35 ketika murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berbicara dalam perumpamaan? Mengapa engkau menyembunyikan banyak hal?" Yesus mengatakan ini, Matius 13 ayat 35. Ini jawab Yesus kepada pertanyaan itu. "Supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi, aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Jadi, ada hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan, dan Yesus berbicara dengan perumpamaan untuk memberitahu kepada kita hal-hal yang tersembunyi tersebut. Jadi saya berdoa agar Anda dan saya dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Dan kerub tidak hanya menghalangi orang-orang berdosa untuk memasuki pohon kehidupan, tetapi kerub itu sendiri dalam bahasa Ibrani, kerub adalah kerub, dan kalau ada banyak itu adalah kerubim, dan kerubim itu ada banyak karena ada 4 di dalam satu, karena ada 4 wajah di dalam satu tubuh. Dan saya akan menggunakan kata kerubim. Jadi rahasia yang tersembunyi sejak dunia dijadikan, Yesus berkata bahwa dia akan membukanya kepada kita melalui bibirnya, dan dia akan membuka mulutnya dan menggunakan perumpamaan. Jadi kerubim yang menjaga pohon kehidupan, mereka adalah seperti penjaga-penjaga rumah. Dan apa tugas penjaga rumah kalian? Penjaga rumah kalian harus menjaga rumah kalian agar orang jahat tidak memasuki rumah kalian dan mengizinkan orang yang tinggal di situ untuk dapat masuk melalui gerbang, kan? Jadi, bukan semua orang yang diusir, tetapi kalau kita berteman dengan penjaga rumah itu, dan kalau penjaga rumah itu mengenal kita, maka kita dapat memasuki rumah itu. Kalau penjaga rumah itu tahu bahwa kamu layak memasuki rumah itu, kan? Jadi, dengan memahami konsep itu, kita harus memahami paralel antara Taman Eden dan apa yang kita baca di Wahyu pasal 4, yaitu tahta Allah. Surga, tata surgawi Allah. Dan di tengah-tengahnya ada sesuatu yang menghubungkan mereka, yaitu kemah suci. Jadi coba kita lihat. Di tengah-tengah Taman Eden adalah pohon kehidupan, dan pohon kehidupan dikelilingi oleh kerubim, dan ada air kehidupan yang mengalir dari pusat taman, dan ada pohon-pohon lain, ya kan? Dan ada terang Allah. Dan kalau kita lihat poin-poin yang berhubungan, coba kita lihat kemah suci. Kalau kita melihat kemah suci, kita di Taman Eden, di pusat Taman Eden ada pohon kehidupan, dan itu adalah sumber kehidupan, kan? Dan di kemah suci, di pusat kemah suci ada ruang Maha Kudus, dan di situ adalah di mana tahta Allah atau hadirat Tuhan ada. Dan tahta Allah itu disebut sebagai tutup pendamaian. Dan tutup ini diletakkan di atas tabut perjanjian yang berada di dalam ruang Maha Kudus.
Dan tudung yang membagi ruang kudus dengan ruang maha kudus memiliki gambaran sulaman kerub-kerub. Dan di luarnya ada terang yang bersinar dari kaki Dian, dari 7 lampu. Dan di luar kemah ada bajaan air yang digunakan untuk mencuci sebelum memasuki ruang kudus. Tapi di bait suci Yeskiel, air mengalir keluar dari ruang maha kudus. Jadi motif-motif ini, pohon, air, kerub ini menunjuk Eden, tapi juga menunjuk ke tahta Allah. Jadi ini menunjuk ke masa lalu dan juga ke masa yang akan datang. Dan di Wahyu pasal 4, pusat dari kerajaan Allah adalah tahta Allah. Pembagi ruang kudus dan ruang maha kudus ada suatu kain, ada satu kerudung, dan di kerudung itu ada gambar-gambar kerub, dan kita melihat paralelnya dari Taman Eden dan Kemah Suci. Kalau kita lihat di Wahyu 21 dan 22, kita melihat ada air kehidupan yang mengalir dari sana, dan 7 roh Yesus menjadi terang. Dan di dalam Roh Maha Kudus ada lampu kan, ada 7 lampu di dalam Roh Maha Kudus yang juga melambangkan sinar Yesus. Jadi agar kita dapat memahami kejadian, agar kita memahami Wahyu pasal 4, kita harus memahami kejadian 3. Jadi bagaimana kita dapat menempuh kehidupan yang kekal. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang mencari kehidupan kekal. Jadi itu adalah tujuan kita, dan Yesus juga mengatakan bahwa janji Dia kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus makan dari pohon kehidupan, tetapi jalannya tertutup oleh kerub dan pedang yang bernyala-nyala. Jadi siapa yang dapat makan dari pohon kehidupan? Hanya mereka yang memahami dan mengenal kerub. Hanya mereka yang dapat menembus penjaga-penjaga itu. Saya berdoa agar apapun yang mau kamu takut atau berani, saya berdoa agar Tuhan yang menghendaki supaya kalian semua masuk ke dalam pohon kehidupan. Mungkin kalian berpikir bahwa, setelah saya mati baru saya masuk surga. Tetapi betapa indahnya jika kita dapat masukinya kapan saja. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita dapat memasukinya dan kita dapat berkata, "Hai Tuhan." Dan saya berdoa agar berkat seperti itu diberikan kepada kita, di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan kapan saja. Dan mereka yang berkata, "Amin," akan tersenyum pada akhir tahun ini dengan iman. Amin. Jadi, kita harus mengenali para kerubim. Jadi, siapa kerubim? Kerubim tidak hanya menjaga, tapi juga memimpin. Jadi untuk orang yang paham, mereka menjadi sebuah jalan pintas. Dan kerubim itu muncul sebagai makhluk yang hidup di dalam Yeskiel, dan sebagai 4 makhluk hidup di dalam kitab Wahyu. Dan kerubim tidak hanya disebutkan secara singkat dalam narasi Alkitab, tetapi juga memainkan peran penting dalam memahami jalan menuju pohon kehidupan dan misteri tahta Allah. Jadi kerubim itu membuat kita bingung, karena apakah mereka itu malaikat, apakah mereka binatang, apakah mereka Allah.
apakah mereka makhluk hidup? Apa itu kerubim? Jadi coba kita lihat satu-satu. Pertama, makhluk hidup yang pertama di dalam kerubim sesuai dengan apa yang kita baca di Wahyu pasal 4, kita melihat yang pertama, makhluk pertama itu seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga bermuka seperti manusia, dan yang keempat seperti nasar, seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan ini bersifat simbolis dan kiasan, karena singa melambangkan misi penginjilan dan pembagian firman. Singa adalah raja. Jadi ini melambangkan raja. Dan ini adalah gambaran Kristus yang dipersembahkan oleh Matius. Matius fokus pada kerajaan Yesus. Yesus lahir sebagai raja, dan itulah mengapa pada awal kitab Injil Matius ada silsilah Yesus. Silsilah Yesus menurut silsilah Yesus, dan di situ disebut dia disebut sebagai keturunan Daud, dan Daud adalah raja kan. Jadi dia memperkenalkan Yesus sebagai anak yang lahir dari keturunan raja-raja. Dan Matius mempersembahkan Yesus sebagai raja. Dan orang-orang Yahudi pun di dalam Injil Matius, orang-orang Yahudi mereka datang kepada Herod dan mereka bilang, di mana raja orang Yahudi. Jadi itu yang pertama, singa melambangkan raja. Kedua, anak lembu. Anak lembu melambangkan ketaatan dan pelayanan. Jadi ini adalah gambar Kristus yang dipersembahkan oleh Markus. Di dalam Injil Markus, Yesus dipersembahkan sebagai seseorang yang datang untuk melayani, seseorang yang datang untuk berkorban, seseorang yang dapat sebagai seorang pelayan. Dan ketiga, manusia. Manusia melambangkan anak Allah, gambaran Allah. Gambaran Allah yang Dia berikan kepada kita ketika kita diciptakan. Dan ini adalah gambar Kristus yang dipersembahkan oleh Injil Lukas. Terakhir, burung nasar. Dan burung nasar ini mewakili mereka yang memahami wahyu dan alam rohani. Dan ini adalah gambar Kristus yang dipersembahkan oleh Injil Yohanes. Yohanes mempersembahkan Yesus sebagai orang yang datang dari surga, dan dia adalah satu dengan Bapa, dan dia turun dari surga, dan dia melakukan pekerjaan surgawi di bumi. Jadi, keempat wajah ini mewakili 4 wajah Yesus yang dipersembahkan oleh 4 Injil. Yesus adalah 4 di dalam 1. Pakaian luarnya dipecah menjadi 4 dan pergi ke 4 arah. Dan pakaian dalamnya adalah 1. Dan dari Taman Eden ada 1 sungai yang mengalir keluar dan menjadi 4 sungai. Dan dunia ini memiliki 4 arah. Dan benar-benar memiliki 4 sisi stabil. Dan banyak hal di dunia ini dilambangkan oleh angka 4. Tetapi firman Tuhan adalah 1. 1 firman Tuhan dibagi ke 4 arah. Yesus adalah 1.
Tetapi 4 Injil memperlihatkan kepada kita firman Tuhan yang dibagi ke 4 arah. Dan ketika firman itu dibagi ke 4 arah, itu menjadi Injil. Jadi poin kedua, coba kita melihat deskripsi kerubim. Dan kerubim ini juga adalah makhluk hidup dan juga adalah gambaran serafim. Dan kita lihat yang pertama, kerubim itu penuh mata. Yeskiel 10 ayat 12. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya, ya. Roda-roda mereka berempat juga. Jadi bayangkan, makhluk ini di depan, di belakang, tangannya, semuanya ada mata. Apa artinya? Ini bukan gambaran yang harfiah, tetapi ini adalah gambaran rohani dan simbolis. Apa yang dilambangkan oleh mata? Coba kita lihat 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi dia menjelaskan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kita lihat Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi mata ini melambangkan roh Tuhan, maka makhluk ini, kerubim ini, penuh dengan roh Tuhan. Itulah artinya ketika badannya penuh dengan mata. Dan mata kerubim melambangkan wawasan Tuhan yang maha tahu. Tuhan melihat dan mengetahui hal-hal yang terdalam di dalam hati kita. Dan mendeskripsikan Yesus di Yohanes 2 ayat 25 dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tahu segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dan kedua, kerubim memiliki roda. Yeskiel 1 ayat 19 sampai 21. Yeskiel 1 ayat 19 sampai 21. Kalau makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Dan roda digunakan untuk bergerak di darat, kan? Bukan untuk terbang, kan? Jadi mengapa kerubim yang adalah makhluk surgawi dan memiliki sayap, mengapa mereka masih membutuhkan roda? Untuk apa? Jadi itulah bayangannya di sini. Ini adalah makhluk surgawi, tetapi roda itu tampaknya tidak diperlukan untuk mereka, kan? Jadi menariknya adalah bagaimana roda-roda itu mengikuti roh-roh itu kemanapun kerubim itu pergi, roda itu mengikutinya.
selalu menyertainya. Jadi kehadiran roda-roda melambangkan Yesus yang adalah roh. Dia tidak perlu berada di bumi ini kan. Dia bisa saja duduk di tahta Allah saja. Dia tidak perlu menderita, dia tidak perlu berjalan di atas bumi ini. Tetapi dia telah mengambil tubuh manusia dan hidup di antara kita sebagai Immanuel. Dan dia menutupi kita dengan kemahnya dan dia berjalan bersama kita. Seperti yang dikatakan di Filipi 2. Dan roda itu tidak pergi kemana mereka ingin pergi, tapi di dalam roda itu ada roh. Dan roda-roda ini bergerak sesuai dengan roh makhluk hidup di dalamnya. Yehezkiel 10 ayat 9. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Ayat 17, Yehezkiel 10 ayat 17, kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk itu ialah di dalam roda-roda itu. Jadi sekali lagi, ini melambangkan Yesus Kristus yang datang dalam wujud manusia, namun sepenuhnya Tuhan, dan bekerja sebagai satu dengan Bapa. Jadi dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan dia bekerja sebagai satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yohanes 14 ayat 9-11, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi kalau kita pelajari roda itu, apa di dalam roda itu? Roh Allah kan? Dan lanjut, tidakkah percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi, roda itu pergi kemanapun, roh itu pergi. Jadi, roh yang ada di dalam roda itu, itulah yang mendorong arah roda itu. Dan kita lihat di Yohanes 12 ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, sepenuhnya adalah sesuai dengan roh Bapa yang ada di dalam dia. Jadi ada keselarasan yang sempurna. Jadi kiranya kita juga menerima berkat dari mata dan roda, berkat mata dan roda, supaya mata Tuhan ada di dalam diri kita, supaya Tuhan selalu menjaga kita dan mengawasi kita, dan supaya kita menjadi seperti roda. Kita adalah manusia yang berdosa, kita ada di atas bumi ini, tetapi kiranya roh Tuhan memasuki roda kita, supaya roda ini dapat pergi kemanapun roh itu memimpin. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 8, ikutilah roh bukan kedagingan. Dan ketika kerubim bergerak dalam kesatuan sesuai dengan roh yang ada di dalam mereka menjadi satu. Demikian pula, kiranya gereja Sion menjadi seperti kerubim. Kita adalah banyak, tetapi ketika kita bergerak sesuai dengan roh yang ada di dalam diri kita menjadi satu. Satu dengan Tuhan, dan satu dengan satu sama lain. Dan kiranya berkat roh itu diberikan kepada kita. Ketiga, kerubim memiliki sayap. Kita lihat di Wahyu 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Jadi saya melambangkan kecepatan dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dan juga kemampuan untuk memasuki dunia rohani. Apakah kalian memiliki sayap? Apakah kalian dapat terbang? Dan tentu saja kalian tidak dapat terbang. Jadi saya percaya kalian mengerti maksud saya. Kapan kita dapat terbang? Kita terbang ketika kita memasuki dunia rohani. Dan meskipun kita melakukan hal-hal secara fisik di bumi ini, tapi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, Dia memberikan kepada kita sayap untuk terbang. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita memasuki dunia rohani, kita sedang terbang. Dan ketika kita berdoa dengan tulus, kamu sedang terbang. Dan saya percaya saya dapat terbang. Amin. Jadi gunakanlah sayapmu jika kalian memilikinya. Dan jika tidak, saya percaya dan saya berdoa, kiranya Tuhan memberikan kepadamu sayap itu. Karena kita butuh sayap untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kita memerlukan sayap rohani agar kita dapat memasuki dunia rohani dan tempat kudus Allah. Jadi sekali lagi, sayap melambangkan aktivitas kerubim, melambangkan bahwa aktivitas kerubim bukan duniawi tetapi surgawi. Jadi dia menggunakan sayap itu di bumi untuk melakukan pekerjaan surgawi. Jadi meskipun Anda dan saya hidup di bumi, kiranya tahun ini dan seterusnya kita berada di surga dan melakukan pekerjaan surgawi. Dan ini berarti bahwa kerubim, walaupun memiliki bentuk, mereka adalah makhluk rohani. Dan itu adalah misterinya yang luar biasa. Misteri manusia yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia dari debu tanah, tetapi dia memberikan rohnya ke dalam manusia itu. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan ada 4 makhluk hidup kan? Dan Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup. Dan yang memiliki kemampuan untuk memasuki dunia rohani selama di bumi. Meski memiliki tubuh manusiawi, manusia dapat memasuki dunia rohani. Dan itu adalah berkat yang kita tolak ketika kita makan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Jadi ada 6 sayap, dan mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mari kita lihat Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. 2 sayap menutupi wajah melambangkan rasa hormat dan kekaguman di hadapan Tuhan. Takut akan Allah. 2 sayap menutupi kaki melambangkan kerendahan hati dan kehormatan di hadapan Tuhan. Ingat ketika Tuhan memanggil Musa dan ketika Tuhan menemukan Yosua, yang dikatakan kepada Yosua dan Musa pada saat malaikat mendatangi mereka adalah lepaskanlah sepatumu, ya kan? Dan sebelum Yesus disalibkan, dia mencuci kaki murid-muridnya. Dan dia bilang bahwa mencuci kaki melambangkan pencucian seluruh tubuh. Jadi 2 sayap menutupi kaki ini melambangkan kerendahan hati dan penutupan dosa. Dan 2 sayap yang digunakan untuk terbang melambangkan pelayanan dan penyembahan. Kepatuhan mutlak terhadap perintah Tuhan dan kepatuhan dan rasa hormat mutlak terhadap Tuhan
ini, jadi dua sayap yang digunakan untuk terbang ini mau melambangkan kepada kita apa yang kita butuhkan agar kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa agar setiap kali kita datang untuk menyembah Tuhan, kita diberkati dengan 6 sayap ini. Dan sayap ini juga memiliki suara kan. Dan suara sayap kerubim digambarkan sebagai suara Tuhan. Kita di Hezkiel 1 ayat 24. Hezkiel 1 ayat 24. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya, seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Dan Hezkiel 10 ayat 5. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Jadi, ini menunjukkan apa kepada kita? Kapan saja kerubin itu bergerak atau melakukan suatu pekerjaan, mereka tidak perlu membuka mulutnya, tetapi suara Tuhan itu mengalir dari mereka. Firman Tuhan itu tersampaikan. Dan saya berdoa agar gereja Sion menerima berkat itu. Kemanapun kalian pergi, akan ada suara Tuhan yang terdengar. Ketika kamu melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukan hanya membagi firman Tuhan secara verbal, tapi orang-orang akan dapat mendengar firman Tuhan. Dan itu adalah proklamasi firman Tuhan ketika kalian berdoa, ketika kita datang kepada firman, ketika kita melakukan pekerjaan gereja dan pekerjaan misi. Ketika kalian berdoa untuk anak-anak kalian berdoa di rumah, dan saya berdoa dan saya percaya bahwa suara Tuhan akan terdengar. Wahyu 1 ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ini melambangkan kaki Yesus. Jadi, sayap itu seperti suara Yesus. Dan gambaran kerubim menggambarkan misteri sejarah penebusan Allah, di mana firman menjadi manusia dan dengan cepat menggenapi rencana keselamatan Allah. Dan membiarkan suara Tuhan dapat terdengar. Jadi, siapa para kerubim ini? Jadi semua deskripsi kerubim adalah deskripsi Yesus Kristus. Dan terakhir, marilah kita lihat posisi kerubim. Di mana mereka berada? Kita lihat di Yeskiel 1 ayat 26-27. Dan di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatannya seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasana mengkilat dan seperti api yang ditutupi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Dan kalau kita lihat kembali lagi ke Wahyu 4 ayat 6, dikatakan, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi di mana mereka? Di mana mereka? Di mana kalian sekarang? Apakah kalian bingung? Nah, apakah mereka di pusat atau apakah mereka mengelilingi tahta? Itu membingungkan kan? Jadi kalau kita harus memikirkannya di mana?
Apakah itu ada di pusat atau apa ada di sekeliling? Dan kita lihat di Yeskiel 1 ayat 26-27, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan Yesus Kristus di Wahyu 1, yang duduk di atas tahta. Tapi coba kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56. Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus harusnya di mana? Apa yang kita baca di Yeskiel 1, dikatakan Yesus duduk di atas tahta, tetapi di tempat-tempat lain seperti di Kisah Para Rasul atau di Ibrani, dikatakan bahwa Yesus berada di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan tahta Allah. Jadi gimana? Apa artinya ini? Dan hal yang sama dengan para kerub. Terkadang kerub itu ada di pusat, terkadang mereka ada di sekeliling. Jadi siapa yang dapat duduk di tengah-tengah tata? Hanya Tuhan kan? Tapi terkadang kerub juga ada di sekeliling tahta itu. Jadi apa sih yang terjadi? Mereka itu bolak-balik. Itulah yang terjadi. Coba kita pikirkan Yesus. Yesus berasal dari tata Allah, dan sesuai Filipi 2, dia memutuskan untuk turun ke bumi ini dan menjadi sepenuhnya manusia. Dan di dunia ini, Yesus berdoa kepada Bapa meskipun dia sendiri adalah Tuhan. Dan dia dibaptis meskipun dia adalah yang membaptis kita. Dan dia menunjukkan dirinya berada di sebelah kanan Allah dan dia berdoa untuk kita. Mengapa? Mengapa dia melakukan itu semua? Untuk keselamatan kita. Karena kita tidak peduli. Maka Yesuslah yang peduli dan melakukannya. Meskipun dia berasal dari tahta, dia keluar dari tahta untuk dapat bersatu dengan kita. Dan dia datang, dan selama perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan kadang datang kepada manusia sebagai manusia atau sebagai malaikat kan? Supaya kita dapat memahami, supaya dia dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita melihat kemiripan antara aspek Yesus dengan kerubim. Jadi sekarang, apakah kita tahu siapa kerubim itu? Para kerubim itu siapa? Kita melihat para kerubim itu menggambarkan kerjaan Yesus Kristus di bumi ini. Dan mereka yang percaya kepadanya karena kementerian Yesus itu, mereka dapat memasukinya dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi mereka yang melihat Yesus dan tidak dapat percaya, mereka dijaga. Mereka dijaga dari itu. Dan beberapa orang percaya ketika mereka melihatnya. Yesus mati di atas kayu salib, dan di kiri dan kanannya ada dua orang jahat kan. Satu percaya dan satu tidak. Mereka berdua melihat Yesus yang sama. Yang satu melihat Yesus percaya dan masuki surga, yang satu melihat Yesus menolaknya dan terbuang. Dan itulah peran penjaga untuk menentukan siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Dan hari ini, kiranya kamu dan saya
menempuh jalan yang sama seperti Yesus Kristus. Kiranya kita diberkati oleh berkat mata. Kiranya kita diberkati oleh berkat roda. Kiranya kita juga diberkati dengan berkat sayap. Bukan untuk kuasa kita sendiri, atau kemuliaan kita sendiri, atau kekuatan kita sendiri. Tapi supaya kita dapat membawa orang lain menuju pohon kehidupan. Jadi kesimpulan, siapa yang dapat memasukinya? Jawaban kalian adalah, jadi pertanyaan saya, siapa yang dapat memasukinya? Marilah kita bilang, kita akan masuk, saya akan memasukinya. Amin. Kita akan masuk, amin. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa ada tiga tempat di dalam Alkitab menunjukkan kepada siapa yang dapat menerima berkat pohon kehidupan. Pertama, mereka yang menang dari dirinya dan dosanya. Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bagaimana kita dapat menang? Kita harus menang dari diri kita yang lama. Kita harus menang dari dosa. Kita harus menang dari keberdosaan dunia ini. Dan ini adalah bagian dari arahan kita tahun ini, menjadi korban yang hidup. Kita harus mengorbankan apa yang kita pilih, apa yang kita sukai, apa yang kita harus mengorbankan sifat-sifat buruk kita yang nyaman bagi kita. Dan kita harus fokus dan kita harus mengikuti kehendak Tuhan dan firman Tuhan seperti Abel. Kedua, mereka yang mencuci jubahnya setiap hari. Dan kita banyak berbicara soal pakaian minggu lalu kan. Jadi kita lihat di Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dan di sini ketika digunakan kata mencuci jubah mereka, bukan menggunakan bentuk masa lalu, tetapi bentuk masa sekarang. Dan ini menunjukkan proses yang berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya membasuh jubah kita sekali saja, tetapi setiap kali kita mengenakannya, kita harus mencucinya. Jadi jubah itu melambangkan pekerjaan-pekerjaan kita. Seperti yang dikatakan di Wahyu 19 ayat 8. Ya kan? Kain lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita harus dibasuh, harus dicuci. Dan harus dicuci dengan apa? Apa sabunnya? 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi kiranya kita menggunakan deterjen firman dan doa untuk mencuci jubah kita. Dan terakhir, mereka yang menuruti firman tanpa perubahan. Wahyu 22 ayat 19. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab membuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi itu berarti kalau kita tidak mengurangi dari firman ini, kita akan mengambil bagian dari pohon kehidupan. Bagaimana kita mengurangkan sesuatu dari firman ini? Apakah kita dapat menghapusnya? Bukan. Tetapi itu dapat terhapus oleh perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita mengurangi perintah Tuhan dari perbuatan-perbuatan kita, maka Tuhan berkata bahwa Dia akan mengurangi bagian kita di dalam pohon kehidupan. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Anda dan saya dapat mengenal kerubim, supaya tujuan utama kita, yaitu memasuki pohon kehidupan dan memakan buahnya, kita dapat melakukannya dan kita diizinkan untuk melakukannya.
Dan kiranya kamu dan saya dapat menjadi tangan dari Yesus Kristus dan melakukan peran kerubim supaya melalui pergerakan kita, melalui kehidupan kita, ada orang-orang yang dapat mendengar suara Tuhan supaya mereka dapat memasuki dan kiranya lebih banyak orang lagi masuk. Dan janganlah kita hanya puas ketika kita sendiri dapat makan buah pohon kehidupan, tapi kiranya kita puas ketika kita dapat membagi pohon kehidupan itu dengan banyak orang. Dan hari ini saya mendengar bahwa ada salah satu sel grup kita akan pergi pintu ke pintu untuk membagi Injil, dan saya berdoa agar perjalanan kalian mengizinkan suara Tuhan dapat terdengar dan banyak jiwa-jiwa dapat tersentuh. Dan setiap kali kita pergi, kiranya setiap kalian menerima berkat ini ketika kalian melakukan pekerjaan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat kerubim, untuk berkat pohon kehidupan. Bantulah kami untuk dapat memasuki dunia rohani itu dan dapat memahami misteri yang tersembunyi dari sejak dunia dijadikan. Dan Allah Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dan mengajari kami bukan dengan interpretasi manusiawi kami, tetapi kiranya firman-Mu datang kepada kami dan memberkati kami. Bapa, kami berdoa agar Engkau mengizinkan jemaat-Mu menjadi semakin kudus dan kiranya jemaat-jemaat-Mu kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau menginspirasikan mereka supaya mereka melakukan hal-hal yang Roh-Mu ajarkan kepada mereka. Dan sebagai hasil, kiranya ada lebih banyak lagi orang yang datang kepadamu untuk menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan.